Kalau kita lihat ahli waris yang 26 ini, anak angkat nggak ada. Jadi anak angkat itu kasih wasiat, sebelum meninggal nanti harta saya tidak boleh lebih dari sepertiga ya. Kalau sepertiga boleh ditunaikan, di bawah sepertiga tunaikan. Kalau di atas sepertiga yang ditunaikan hanya sepertiga. Setengah harta saya nanti untuk anak angkat saya berwasiat. Dia bilang setengah, maka yang ditunaikan hanya sepertiga. Kalau dia katakan seperlima harta saya untuk anak angkat, berarti hanya seperlima, jangan pula dinaikkan sepertiga. Pokoknya kalau sepertiga ke bawah, paskan sesuai wasiat. Tapi kalau di atas sepertiga, bulatkan sepertiga. Tapi kalau tidak ada wasiat, ya nggak dapat. Makanya hibah, sebelum meninggal kasih hibah. Kamu anak angkat, ini saya kasih kontrakan 6 pintu. Pintunya doang. Ya, hibah. Kalau hibah bebas ya, jumlahnya tidak dibatasi. Kalau mau menghibahkan apapun, karena ketika orang masih hidup, harta itu miliknya sempurna, dia bebas memberikan kepada siapapun dalam bentuk hibah. Tapi kalau orang sudah meninggal, harta sudah tidak bebas, harus sesuai aturan Allah. Nah, itu ya bedanya antara hibah dengan waris. Tapi problemnya, mengangkat anak itu tidak boleh. Kalau binnya kepada ayah angkat nggak boleh. Binnya harus tetap kepada ayah kandungnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, man idda'a aban ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram. Siapa yang menaikkan sisilah ayah, man idda'a aban, lalu dia memanggil ayah ila ghairi abihi, kepada yang bukan ayahnya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, dia tahu itu bukan ayahnya, fal jannatu 'alaihi haram, maka surga haram baginya. Nabi pun pernah awal mula mengangkat anak, namanya Zaid bin Harithah. Ketika itu Nabi angkat anak, langsung namanya Zaid bin Muhammad. Turunlah 2 ayat. Yang pertama surat Ali Imran kalau nggak salah, wa ma kana Muhammadun aba ahadun minkum. Muhammad bukan ayah salah seorang kalian. Terus yang kedua surat Al-Ahzab, ya. Surat Al-Ahzab ayat 3 kalau nggak salah, ud'uhum li abaihim. Panggillah dia dengan ayah kandungnya. Maka Nabi mengumumkan namanya berubah lagi sekarang Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad, karena bapaknya Harithah bukan Muhammad. Nah, jadi yang benar anak asuh itu boleh. Dan dari kecil diberitahu ayah kandungmu adalah si A, ibu kandungmu si B, ayah kandungmu sudah meninggal. Aku pamanmu, nah, atau siapa? Dia panggil kita paman. Kalau syariatnya dipanggil saudara ayah, tapi kan itu paman ya maksudnya, saudara ayah. Ya nggak mungkin boleh bilang saudara ayah, ya manggilnya paman gitu. Jangan sampai anak angkat tidak tahu siapa ayah kandungnya, ibu kandungnya. Kita berdosa. Bisa jadi kita memutuskan silsilah. Memutuskan silsilah itu dosa besar. Jadi si anak nanti doain siapa? Orang tua kandungnya. Dia nggak doain orang tua kandungnya nanti dalam setiap doa-doanya. Hati-hati Bu, karena ini problem, ada beberapa orang yang tidak punya anak, angkat anak perempuan. Lucu-lucunya anak itu waktu bayi. Tahu-tahu sekarang sudah SMA, cantik, lebih cantik dari artis Korea. Suaminya masih gagah. Coba ibu kira kalau anak angkat itu umur SMA, badannya agak bongsor, lebih cantik dari artis Korea. Suami ibu nggak kemana-mana, ibu pengajian. Kira-kira ibu tenang nggak Bu? Bu, sementara sekarang informasi internet, pornografi, situs porno itu banyak sekali. Ya, terjadi apapun. Sekarang akses pornografi sangat mudah, di rumah saja ketik-ketik jadi terangsang dia. Boleh jadi malah anak yang lebih aktif. Wallahu a'lam, zaman ini zaman fitnah. Banyak sudah kejadian. Maka siapa yang ngasuh anak, lepaskan di pondok pesantren.
Sekali-sekali bolehlah pulang ke rumah. Kalau dibiarkan, sebaliknya bapak-bapak sekalian kalau ngantor anak angkatnya laki-laki, tahu-tahu gagah, kayak ada rai, istri masih cantik, bapak ngantor tugas ke Malaysia 2 bulan. Gimana itu anak angkat laki-laki? Dia sudah mahasiswa, gagah, gimana? Nah, itu problem. Jadi mengangkat anak itu tidak boleh. Ya, anak asuh yang boleh itu. Nah, kalau ibu tahu anak angkat, oh ini berapa umurnya? Umur 12, udah. Angkat anak, asuh anak, bayarkan. Pesantrenkan dia di mana sampai 6 tahun jadi hafiz, jadi ulama. Nanti dia lulus jadi kiai kan. Nah. Jangan sampai nanti sekolahnya di STM. Di STM itu nggak ada siswi perempuan. Yang dia tahu perempuan hanya ibu angkatnya itu. Nggak tahu dia dengan perempuan, karena di STM nggak ada lagi yang perempuan dulu ya, kalau sekarang nggak tahu saya. Namanya STM itu laki-laki semua itu. Lucunya di mana-mana sekolah STM nanti sebelahnya sekolah tata boga, perempuan semua juga. Sekolah sebelahnya perempuan semua, STM sekolah laki-laki semua. Nah, itu biasa di daerah di mana-mana itu. Nah, hati-hati, jadi anak angkat hati-hati. Dalam Islam tak boleh. Kalaupun diangkat itu asuh, namanya anak asuh, lepaskan di pesantren, besar di pesantren. Bukan besar di rumah. Sudah besar di rumah nanti bebas internet dia, wifi. Tiap hari internet itu pengaruhnya luar biasa, Bu. Ya. Jelas? Nah, yang terlanjur bagaimana? Yang nggak usah keluar pengajian kalau suami nggak kerja. Kalau suami kerja, nggak apa-apa. Enggak, kalau pengajian ajak. Anak perempuan ajak ya. Anak asuh perempuan ajak. Kalau pengajian jangan ditinggal di rumah. Ke pasar diajak, mana diajak. Ini zaman fitnah, ibu-ibu. Laki-laki ganteng muda aja ngelihat nenek-nenek cantik katanya, diperkosanya. Iya kan? Zaman fitnah sekarang. Malah sebaliknya juga terjadi. Kakek-kakek peot, ada perempuan gadis dianggapnya ganteng. Padahal kakek-kakek peot. Ini zaman ini nggak perlu dipelet, udah terpelet sendirinya. Ini zaman sekarang, zaman fitnah. Ya, hati-hati. Dan penyebab gempa dalam hadis riwayat Ibunda Sofiyah radhiyallahu anha itu karena zina. Gempa itu karena zina. LGBT, zina, azabnya gempa dan likuifaksi. Tahu? Disedot ke dalam tanah. Itu karena zina. Dosa zina, dosa tidak bayar zakat, sama dosa riba. Itu gempa. Kalau orang tidak bayar zakat, gempa. Ini analisa ilahiyah ya. Kalau analisa ilmu pengetahuan, yaitu dia bicaranya lempengan bumi, lempengan bumi, lempengan bumi. Kalau Ustadz masa bicara itu? Kalau Ustadz bicaranya karena Allah memberi teguran. Bisa peringatan, bisa ujian, bisa azab. Tinggal alternatifnya apa? Azabnya azab kecil atau azab besar tergantung. Nah, kalau analisa ilahiyah begitu. Tapi kalau analisa ilmiah, dia berhenti sampai sebatas pergerakan lempengan bumi. Nah, di situ dia berhentinya. Tapi dalam Islam memang iya pergerakan lempengan bumi, tapi siapa yang mengizinkan lempengan bumi bergerak? Bumi itu sendiri berinisiatif? Bukan. Bumi ini pasif. Allah yang mengaktifkannya, mengizinkannya. Semuanya pasif, termasuk kita mengedipkan mata, itu karena izin Allah. Kalau Allah sudah tidak izinkan, kita nggak bisa tutup mata. Kita melotot terus, kena stroke gitu. Nah, yang stroke itu nggak diizinkan lagi matanya mengedip, karena Allah sudah tidak izinkan. La yahriku syai'un illa biidznillah. Tak ada gerak sekecil apapun kecuali izin Allah. Nah, gitu kita membaginya analisa ilmiah, silakan itu kebenaran juga, tetapi tidak berhenti batas ilmiah, kita lanjutkan analisanya sampai ilahiyah. Nah, hati ya, perzinahan, riba, tidak berzakat itu musibahnya gempa. Kalau syirik biasanya dengan air, banjir, tsunami. Nah, terus terkait seperti Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh itu kena tsunami karena syirik. Ini macam-macam musibah
spesial dosa besarnya spesial masing-masing. Tapi kalau syirik itu semua macam ya, bisa tsunami, gempa dan lain-lain. Kalau bumi ini aktif, lautan aktif, di dalam hadis qudsi disebutkan air laut itu minta izin kepada Allah agar tsunami sehari 70 kali minta izin setiap hari. Karena muak dengan maksiat manusia. Tapi Allah tidak pernah mengizinkan air laut untuk tsunami walaupun sehari 70 kali minta izin. Tidak pernah Allah izinkan. Hitung saja berapa hari sudah dunia ini ada. Kalikan 70. Sebanyak itulah air laut minta, ya Allah saya hanyutkan mereka dengan tsunami, ya Allah. Minta izin, minta izin. 70 kali Allah tidak pernah izinkan. Begitu pula bumi. Ingin gempa sehari 70 kali yang menghancurkan. Allah Maha Pengasih tidak pernah mengizinkan. Jadi bukan semaunya daratan, semaunya lautan terjadi gempa itu. Mereka tidak aktif, yang mereka itu pasif, menerima perintah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah kalau pengajian ini berlanjut, pembahasan yang akan datang terkait dengan hajibun wa mahjubun. Dari ahli waris yang ada ini, siapa-siapa saja ahli waris yang tidak bisa dihalang-halangi, bahkan dia menghalangi yang lain untuk dapat waris, dan siapa saja ahli waris yang terhalangi. Sehingga nanti kalau kita dapat kasus ada yang meninggal, ternyata ada 13 ahli waris, maka tidak semua 13 dapat. Ya, paling banter setiap kali ada yang meninggal itu 4, paling banyak 5 ahli waris yang dapat itu. Ya, ini kasusnya ini 5. Kalau enggak 4, enggak akan lebih dari itu. Enggak sampai 6, 7, 8 enggak. Ya. Jumlah ahli waris memang 26 di skema ini, tapi yang dapat tidak 26 itu kalau ada yang meninggal. Yang lain-lain itu dapat dengan syarat penghalangnya sudah meninggal duluan, baru didapat itu. Nah, kita akan kenalkan itu pada pertemuan mendatang, pelan-pelan saja, karena kita juga tidak ngejar kurikulum. Tidak ada UN, Bu, hati-hati, nggak usah khawatir nanti Ustadz nanti bikin soal UN nih bulan depan nih, saya nggak mau datang. Datang aja, nggak ada UN. Cukup siap-siap dengar aja dan nanya, insyaallah bisa semua nanti ya. Kita berdoa semoga Allah SWT memberi kita harta yang barokah, berlimpah, halalan thayyibah di dunia dan akhirat, tidak mendatangkan musibah, malah harta mendatangkan pahala dan surga. Dan semoga anak-anak kita semua anak yang soleh, ketika kita meninggal mereka bagi waris dengan adil sesuai ajaran Islam, tidak dengan nafsunya. Dan semoga anak kita ada yang jadi hafizah, menjadi ulama besar. Dan semoga kita semua berkumpul di surga bersama Rasulullah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.